Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa man walah. Wa la hawla wa la quwwata illa billah amma ba'd. Kembali kita lanjutkan ya pelajaran di kelas tajwid. Ya, kali ini kita masuk pada pembahasan sifatul huruf yang tidak memiliki lawan ya. Sebelumnya kita sudah jelaskan sifat huruf dibagi menjadi dua, yang memiliki lawan dan yang tidak memiliki lawan. Sifat huruf yang memiliki lawan sudah kita jelaskan di pertemuan sebelumnya, dibagi menjadi empat. Hams lawannya jahr, syiddah lawannya rokhawah, dan di antara keduanya ada bainiyah. Kemudian isti'la lawannya istifal, itbaq lawannya infitah. Nah, sekarang kita masuk pada pembahasan sifatul huruf yang tidak memiliki lawan. Sifat yang pertama adalah sofir ya. Jadi sifat huruf yang tidak memiliki lawan dibagi menjadi 8 ya, 8 sifat. 8 sifat. Yang pertama adalah sofir ya, sofir. Sofir adalah tajamnya suara ya karena ia keluar dari celah yang sempit antara ujung lidah dengan dua gigi sari atas dan bawah. Jadi sofir adalah tajamnya suara ya. Ya karena posisi lidah di antara dua ujung gigi sari atas dan bawah karena dari situ keluar udara sehingga suaranya tajam. Gitu ya. Posisi lidahnya agak ke bawah, jadi sehingga udaranya mengalir dari lidah ke antara gigi atas dan bawah. Nah, nah. Jadi sofir adalah tajamnya suara. Hurufnya ada tiga ya, hurufnya ada tiga ya. Pada makhraj yang sama, yakni di ujung lisan bertemu dengan gigi sari bagian bawah. Hurufnya tiga, sod, zai, dan sin ya. Sod, zai, sin. Ketiga huruf ini memiliki sifat sofir, artinya suaranya tajam. Ya, kita ucapkan so, ya, so, sa, za. Ya, jadi suara yang tajamnya itu z. Nah, itu dinamakan sofir ya, suaranya tajam. Hurufnya ada tiga, sod, zai, sin ya. As-sa, as-so, az-za. Nah, suaranya tajam. Ini sofir ya. Sifat yang pertama. Baik. Kemudian sifat yang kedua ya, sifat huruf yang tidak memiliki lawan yang kedua adalah qalqalah ya. Qalqalah. Qalqalah, apa itu qalqalah? Yakni qalqalah adalah memantulnya suara. Ya, memantulnya suara ketika sukun tanpa terpengaruh dengan harokat yang tiga. Maksudnya apa? Jadi suaranya dipantulkan ketika sukun. Ya. Hurufnya ada 5 ya. Hurufnya ada 5 tergabung dalam kalimat qutbu jadin. Ya. Qutbu jadin. Atau baju di toko. Ya. Toko. Ya. Ba, jim, dal, to, qaf. Ya. Ada 5 huruf baju di toko. Atau qutbu jadin. Taib. Qalqalah ya. Qalqalah ini terbagi menjadi dua ya, dua. Qalqalah kubra dan qalqalah sughra. Qalqalah besar dan qalqalah kecil. Ya, kubra dan sughra. Qalqalah kubra ya, yakni apabila waqaf pada huruf qalqalah ya. Apabila waqaf pada huruf qalqalah. Yakni ketika kita waqaf pada huruf qalqalah yang 5 tadi, maka ini dinamakan dengan qalqalah kubra. Nah, kemudian yang qalqalah sughra adalah apabila huruf qalqalah ada di tengah kalimat atau di tengah kata. Nah, maksudnya adalah ketika sukun asli ya, sukun ya, yang di tengah kalimat. Ini yang qalqalah sughra. Contoh dari yang qalqalah kubra ya. Tadi kita kembali lagi qalqalah kubra. Qalqalah kubra ini baik yang bertasydid maupun yang tidak bertasydid ya. Qalqalah kubra. Ketika waqaf pada huruf qalqalah baik bertasydid maupun yang tidak bertasydid. Bagaimana cara membacanya ya? Kita bedakan yang bertasydid dan yang tidak bertasydid ini agak sedikit berbeda ya cara membacanya. Contoh qalqalah kubra yang bertasydid ya. Kita bacakan tabbat yada abi lahabin wa tabb. Nah, jadi ada jeda ketika tasydid, ada jeda. Wa tabb, wa tabb. Nah, tidak langsung dipantulkan tapi ada sedikit jeda. Wa tabb. Nah, beda ketika tidak ada tasydid ya.
Contohnya misalnya birabbil falaq, falaq. Nah, jadi langsung dipantulkan. Falaq. Nah, tapi ketika ada tasydid watab. Nah, jadi ada sedikit jeda. Contohnya misal lagi al-haqqu bi ghairi haqqu. Nah, jadi ada jedanya. Haqqu ini yang ada tasydidnya. Adapun yang tidak ada tasydidnya ya falaqu ya ahad. Nah, tidak ada jedanya begitu ya. Jadi ini perbedaan yang ada tasydid dan yang tidak ada tasydidnya. Adapun penamaannya sama ya, dia qalqalah kubra. Nah, kemudian yang kedua adalah qalqalah sughra ya, qalqalah sughra. Yaitu apabila huruf qalqalah di tengah kata atau kalimat ya, yang bertanda sukun ya tentunya ya. Contohnya misalnya huruf dal qad aflaha qad af. Nah, atau misalnya lagi fi maq'a maq'a dipantulkan qafnya. Misalnya lagi sidqin sidqin. Nah, atau muqtadir. Nah, atau misalnya lagi yunfiqu dzu. Ini ya, apabila di tengah kata. Satu hal yang mendasari perbedaan, ada sedikit perbedaan ketika kita membaca qalqalah kubra dan qalqalah sughra ya. Ya, perbedaannya adalah kalau qalqalah sughra ya, yang kecil, ini seperti dia suaranya dialirkan ya. Jadi contohnya misalnya qad aflaha qad de. Ya, jadi seolah-olah bunyinya bukan qad de gitu ya. Qad af. Nah, tapi qad a qad de a ya. Qad aflaha. Atau misalnya lagi maq'a maq'a. Jadi qafnya itu mengalir gitu ya. Huruf qalqalahnya itu mengalir. Contohnya lagi misalnya apa? Muqtadir, muqtadir, bukan muqtadir, tapi muqtadir. Jadi agak mengalir gitu ya. Beda ketika qalqalah kubra ya, yang besar yang di akhir, maka dia tidak mengalir ya. Falaqu qa gitu ya. Falaqu. Nah, langsung putus suaranya. Contoh lagi misalnya lahab b ya, lahab. Nah, beda ketika dia di tengah tadi ya, ketika sughra maka sedikit dialirkan. Qad qad jadi bukan qad af, qad af, tapi qad qad bukan qad qad tapi qad af. Nah, itu ya sedikit perbedaan antara qalqalah kubra dan qalqalah sughra ya, cara membacanya. Jadi ada dua perbedaan tadi ya. Yang pertama dari posisinya, qalqalah kubra itu di ketika waqaf ya. Adapun qalqalah sughra itu di tengah kata ya, atau di tengah kalimat. Cara membacanya juga berbeda ya. Tadi yang qalqalah kubra itu dia diputus suaranya ya. Falaqu. Nah, tapi ketika sughra maka dia dialirkan suaranya. Qad qad muqta muqta, bukan muqta tapi muqta. Nah, seperti itu ya. Tapi ini yang bisa disampaikan pada pertemuan kali ini. Semoga ada manfaatnya. Allah ta'ala alam bisawab. Wassallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.